Dan tadi seperti yang Anda sampaikan juga tentu ada selain kolerasi positif terhadap penerima manfaat, tapi juga kolerasi positif juga terhadap perputaran ekonomi di masyarakat, gitu, Oh, Pak. tentu Karena itu yang saja. menjadi harapan dari Menteri Keuangan, begitu, Tentu bahwa saja. perputaran uang, government expenditure ini bisa diserap dengan baik oleh masyarakat. Baik, Pak harus tahu kenapa kita membuat ekosistem SPPG. Ya. Karena dengan satu ekosistem SPPG, dengan 3.000 minimal manfaat aja, itu 50 orang akan langsung bekerja di SPPG. Ya, 3 orang pegawai badan gizi dan 47 relawan. Kemudian setiap satu SPPG membutuhkan 15 supplier, mulai dari beras, ayam, telur, sayur, buah, susu, bumbu, dan lain-lain. Nah, satu supplier itu pasti mempekerjakan antara 2 sampai 15 orang. Seperti Tangerang Selatan itu ada satu supplier yang langsung merekrut 15 orang ibu-ibu agar dia bisa menyiapkan bahan baku itu, dipotong, dimasukkan ke SPPG, sudah siap untuk dimasak. Ya. Jadi kalau satu SPPG bisa 50, kemudian satu SPPG membutuhkan 15 supplier, itu menurut saya sudah ada kurang lebih ada 100 sampai 125 pekerja langsung warga lokal yang bekerja di SPPG. Nah, kemudian dari segi kebutuhan bahan baku, akhirnya SPPG ini akan bertindak sebagai creating new demand, ya, atau new emerging market. Karena apa yang dimakan oleh anak-anak itu bukan yang mereka biasa makan. Itu adalah sesuatu yang baru yang mereka makan, ya. Jadi ada kebutuhan baru yang harus diisi oleh rantai pasok. Jadi contohnya ya, satu SPPG itu kan membutuhkan 5 ton beras setiap bulan. 5 ton beras itu identik dengan 10 ton gabah kering giling. Berapa hektar harus ada? 2 hektar. 2 hektar luas panen setiap bulan. 1 tahun artinya harus ada 24 hektar luas panen. Berapa hektar luas lahan? Ya kalau tanaman padinya sekali setahun berarti 24 hektar. Tapi kalau 2 kali setahun kan artinya 12 hektar. Itu baru beras. Kalau sekarang kita berikan pisang. Berapa pisang yang dibutuhkan sekali makan? 3.000 pisang. 3.000 pisang berapa sisir? Itu 150 sisir. 150 sisir itu berapa tandan? 15 tandan. 15 tandan itu berapa pohon? 15 pohon. Jadi sekali ngasih makan anak-anak pisang itu butuh 15 pohon pisang. Kalau 2 kali kan 30 pohon pisang. Ya kan? 1 bulan 120 pohon pisang. 1 tahun 1.440 pohon pisang. Berapa hektar? Ya, 1 hektar itu pisang diisi oleh 1.000 rumpun. Artinya 1.440 pohon pisang artinya butuh 1,5 hektar. Itu baru pisang, belum telur. Belum yang lainnya. Sekali masak telur butuh 3.000. Ya. 1 ayam meletakkan 0,8 telur. Artinya 1 induk ayam itu meletakkan 2 hari sekali. Jadi untuk bisa memperoleh 3.000 telur artinya harus ada 4.000 ayam. Ya. Dan itu 4 kandang ayam petelur. Supaya ada kandang selalu disterilisasi berarti kan butuh 5 kandang ayam petelur. Butuh berapa pakan jagungnya? 50% kan pakannya jagung. Itu butuh 18 hektar luas panen jagung. Jadi berurutan nih. Ya. Kemudian kalau kita multiplier efeknya banyak begitu. Banyak. Kalau kita misalnya ngasih makan ayam daging gitu. Ayam yang dimakan gitu, daging ayam. Itu sekali masak kan butuh 350 kg ayam. 350 ayam kalau 1 ayamnya 1 kilo. Ya. Kalau 2 kali seminggu kan butuh 700. Ya kan? 1 bulan. Ya. Jadi untuk bisa ngasih makan ayam, daging ayam 2 kali seminggu, ya, butuh 9 kandang ayam pedaging. Ya. Jadi Anda sangat optimis ya bahwa ini perputaran akan berdampak positif kepada perputaran ekonomi sekarang itu masyarakat. Banyak kejadian ya. Ini temuan Dewan Ekonomi Nasional di Sulawesi. Sekarang itu ada pengusaha bandeng yang sudah menaikkan produksinya 3 kali lipat. Kenapa? Karena kebutuhan yang tetap dari SPPG. Di Sulawesi juga sudah ada petani pisang yang biasanya membiarkan pisang tumbuh dengan sendirinya, sekarang melihara pisangnya. Karena sudah tahu bahwa butuh 15 pohon pisang 1 hari. Gitu. Kemudian di Papua sana sudah ada masyarakat yang memelihara ayam petelur. Itu membuktikan bahwa kebutuhan akan muncul karena adanya
new emerging market, adanya demand. Nah, yang paling menggiurkan apa? Ada jaminan pembelian. Siapa yang membeli? Badan Gizi Nasional. Kenapa? Karena uangnya ngalir ya. Jadi kami memang awalnya untuk investasi SDM masa depan, meningkatkan gizi, kesehatan, anak tubuh sehat untuk masa depan, tapi juga kami ingin membangun kemandirian dan ketahanan pangan lokal. Baik. Dan Pak Purbaya berarti tidak perlu untuk mengkonversi subsidi ke 10 gini, kami tidak khawatir beras dengan pada itu. Jadi kalau kan gini, Pak Presiden itu sudah termasuk dari DPR menyetujui kami anggaran tahun ini 71 triliun. Pak Presiden sudah menyiapkan tambahan 100 triliun. Kami sampaikan Pak, tahun ini kami tidak bisa menyerap 171 triliun. Jadi maksimal kami bisa menyerap 121 triliun. Jadi yang 50 triliun saja saya sudah sampaikan ke Presiden dari 2 bulan lalu, Pak silahkan digunakan untuk yang lain karena kami pasti tidak akan bisa nyerap. Oke, baik. Jadi kami nanti akan sampaikan kalau misalnya ternyata yang 50 triliun standby itu tidak kami serap, ya kami akan sampaikan juga Pak Menteri Keuangan silahkan gunakan untuk yang lain gitu. Baik. Kami juga tidak ingin pegang anggaran itu, tapi kan kami melakukan yang terbaik, mengejar target. Iya, gitu. iya. Dan ada cost juga untuk beberapa wilayah tadi kan Tentu seperti disampaikan saja, ya Pak. saja. Baik. Tapi saya sangat yakin 71 triliun pasti habis dan pasti kami akan kekurangan. Baik. Terima kasih Pak Dadan, diskusi yang sangat menarik. Semoga lancar dan sukses tentunya untuk program Makan Bergizi. Semoga bermanfaat. Gratis dan tentu manfaat ekonomi juga bisa dirasakan bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan target tadi untuk mengurangi stunting dan memperbaiki gizi masyarakat Indonesia. Terima kasih.